Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas kita ini dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam hal ini saya menukilkan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innahu azabul syadid. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmatmu, dan jika kamu tidak bersyukur maka azab Allah itu sangat pedih. Pada ayat tersebut jelas sekali bahwa kita harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada 3 cara agar kita dapat bersyukur. Yang pertama yaitu syukur batiniah. Syukur batiniah yaitu kita meyakini bahwa nikmat Allah itu ada. Yang kedua yaitu syukur lahiriah. Syukur lahiriah yaitu dengan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga yaitu syukur melalui perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan di sini yaitu apabila kita mempunyai nikmat, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah nikmat itu sebagai pemacu, pendorong untuk menggairahkan kita agar kita lebih baik lagi, agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, jika 3 syukur tadi kita terapkan, maka kita dapat disebut sebagai hamba yang bersyukur. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah? Nah, dengan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah ini, iblis, setan itu akan selalu menggoda manusia agar mengingkari nikmat Allah. Teman-teman sekalian, banyak masih di antara kita yang mengingkari nikmat Allah. Contohnya, jika ia diberikan kepintaran, maka kepintarannya ini tidak dilakukan dalam hal kebaikan, melainkan digunakan untuk membodohi orang lain, bahkan untuk mencelakai orang lain. Selanjutnya, jika diberikan nikmat rezeki, rezekinya ini ia tidak berbagi kepada orang yang membutuhkan, namun ia memakannya sendiri, menimbun hartanya sendiri, dan melakukan perbuatan yang untuk bersenang-senang saja di dunia dengan hartanya tersebut. Teman-teman, iblis dan setan itu akan selalu menggoda kita untuk mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, janji Allah, kita harus mengingat janji Allah pada surat Ibrahim ayat 7 tadi. La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kamu, maka nikmatmu akan ditambah. Janji Allah ini pasti. Namun masih banyak di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa ada orang yang tidak beribadah, tidak sholat, tidak sedekah, bahkan tapi hidupnya kaya, hidupnya enak. Dan ada orang yang ahli ibadah seperti sholat, puasa, bahkan selalu melakukan sunnah, hidupnya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang miskin, dan itu realita yang kita lihat. Tetapi teman-teman sekalian, janganlah itu kita pikirkan, karena itu adalah cobaan. Segala kekayaan dan nikmat itu termasuk cobaan. Allah mencoba kita atau menguji kita dengan kekayaan. Jadi kalau misalnya kita tidak sholat, tidak beribadah, itulah ujian kita. Kita diuji dengan kekayaan tersebut. Apakah saat kita kaya, kita akan tetap sholat atau tetap beribadah kepada Allah? Namun, jika kita tidak sholat, tidak beribadah, kekayaan kita masih ada, itu adalah disebut dengan istijrat. Disebut istijrat karena apa?
Karena Allah tetap memberikan nikmatnya, tetapi orang tersebut mengingkarinya, tidak beribadah kepada Allah. Dan itulah tadi janji yang sebelumnya, yaitu azabnya akan pedih. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, jadi sebagai manusia yang telah menerima nikmatnya, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan cara membagikan kebahagiaan dan kenikmatan itu kepada orang lain, dan janganlah kita memakan kenikmatan itu sendiri dan menimbun harta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan segala kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.